Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dodi. Saya dari Universitas Oso. Di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Marine Pollution and Climate Change. Menjelaskan dari bab 7 sampai bab 8. Pertama, untuk yang judul bab 7, Global Shipping, Water and Invasive Species. Untuk penulisnya sendiri, Sami Shoishishi, Olivier Glipa, dan Hans Uwer Dam. Untuk tahun terbitnya tahun 2017. Kita masuk di latar belakang. Bab ini membahas hubungan antara globalisasi transportasi laut dan meningkatnya penyebaran spesies invasif akuatif. Globalisasi perdagangan menyebabkan peningkatan volume kapal dan lalu lintas maritim yang mempercepat perpindahan organisme laut dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya melalui air ballast dan biofouling kapal. Fenomena ini berkontribusi besar terhadap hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan ekosistem laut. Kita masuk di metode penelitian. Penelitian dalam bab ini bersifat tinjauan literatur dan studi komparatif global, menggunakan data dari IMO atau dalam kurung International Maritime Organization atau NOAA dan penelitian ekologi molekuler terbaru. Kajian ini dilakukan terhadap yang ada 3. Yang pertama, pola pergerakan kapal dan volume ballast air global. Yang kedua, mekanisme penyebaran spesies invasif melalui ballast water dan hull fouling. Yang ketiga, studi molekuler terhadap komunitas zooplankton dalam transfer lintas samudra. Kita masuk di hasil utama. Di hasil utama itu ada 4. Yang pertama itu transportasi laut sebagai jalur utama invasif. Sekitar 10.000 spesies laut berpindah setiap hari melalui air ballast. Yang kedua, dampak ekologis dan ekonomi. Spesies invasif menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem laut dan kerugian ekonomi global hingga USS 125 miliar per tahun. Yang ketiga, contoh kasus invasi Dreissena polymorpha dalam kurung zebra mussel dan Crassostea gigas dalam kurung Pacific oyster menjadi contoh dampak signifikan pada ekosistem dan ekonomi. Yang keempat, upaya mitigasi. Pengelolaan ballast water dengan sistem pembuangan di laut dalam lebih dari 2000 meter. Dalam pengembangan teknologi penanaman air ballast disarankan untuk mencegah menyebabkan spesies invasif. Kita masuk lagi di bab 8. Hixian depth sea fish Harris under the global charging trends. Untuk penulisnya Guy Manuel Machado Meneses dan Eva Giacomello. Untuk tahun terbitnya di tahun 2017. Kita masuk lagi di latar belakang. Bab ini mengulas kondisi perikanan laut dalam di wilayah laut lepas atau dalam kurung Hixians. Di tengah perubahan iklim global, laut lepas mencakup sekitar 60% permukaan bumi dan sebagian besar merupakan ekosistem laut dalam. Eksploitasi sumber daya perikanan di area ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ekosistem.
terutama karena kurangnya regulasi dan lemahnya data ilmiah. Untuk metode penelitian, bab ini menggunakan analisis data historis tangkapan ikan tahun 1950 sampai 2010, tinjauan literatur hukum internasional, serta model ekologi dan iklim untuk memproyeksikan dampak perubahan iklim terhadap populasi ikan laut dalam referensi mencakup laporan FAO, UNCLOS, dan UN Fish Stores Agreement. Untuk hasil utamanya, 1. Ketergantungan pada perikanan laut dalam. Kegiatan perikanan laut lepas banyak dilakukan di gunung bawah laut dan palung laut dengan teknik buton trawling yang merusak ekosistem dasar laut. Yang kedua, ketidakberlanjutan produksi. Data tangkapan menunjukkan ekspansi global tetapi disertai penurunan stok ikan dan keanekaragaman. Yang ketiga itu dampak IUU fishing, aktivitas ilegal, unreported, dan unregulated atau dalam kurung IUU. Fishing menyebabkan kerugian global antara USD 10 sampai 23 miliar per tahun. Pengaruh perubahan iklim. Yang keempat itu pengaruh perubahan iklim. Pemanasan laut menyebabkan penurunan biomasa ikan hingga 25% pada tahun 2050 dan penggeseran distribusi spesies menuju kutub. Kesimpulan yang saya dapat dari bab 7 dan bab 8, aktivitas manusia di laut terutama pelayaran global dan perikanan laut dalam telah mempercepat kerusakan ekosistem laut dunia. Dari sisi pelayaran, penyebabkan spesies invasif melalui ballast water menyebabkan gangguan ekosistem dan kerugian ekonomi besar. Sementara itu, eksploitasi berlebihan dan penangkapan ikan ilegal di laut dalam menurunkan stok ikan serta merusak habitat dasar laut. Perubahan iklim memperburuk kedua masalah tersebut dengan memicu penggeseran habitat, penurunan biomasa, dan ketidakseimbangan rantai makanan laut. Diperlukan kerjasama global melalui regulasi ballast water, pengawasan perikanan, dan perlindungan ekosistem rentan agar keberlanjutan laut dapat terjaga. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala